Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu, Santo Yohanes Salib imammu, unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas. Bersabarlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 11 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, persoalan besar dan pelik bisa menciutkan nyali kita. Kita merasa kecil dan tidak sanggup mengatasinya. Ketika Allah menuntut kita bertobat, bisa jadi kita takut. Kita menyadari bahwa kita rapuh dan lemah. Namun melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan kita, "Jangan takut, Akulah yang menolong engkau." Kebesaran Yakub dan kemegahan Israel bukanlah hasil kekuatan mereka sendiri, melainkan karena kuasa Allah. Allah lah yang menolong mereka. Demikianlah halnya dengan kita. Dengan kuasa Allah, kita akan dimampukan untuk memecahkan masalah sebesar apapun. Apa yang tampaknya tak mungkin terjadi di mata manusia, justru dengan mudah di mata Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mulai hari ini dan beberapa hari ke depan, kita akan bertemu dengan beberapa tokoh yang salah satunya adalah tokoh Yohanes Pembaptis.
Ia adalah perintis jalan untuk menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus sendiri menjelaskan mengenai siapakah dia sebenarnya dan apa yang menjadi tugasnya. Menurut Yesus, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus masih menambahkan, dialah Elia yang akan datang itu. Demikian Yesus memperkenalkan Yohanes Pembaptis sekaligus memberi pujian kepadanya. Tokoh Yohanes yang mulai hari ini kita renungkan akan menjadi pembimbing kita dalam menghayati masa Advent. Ajaran-ajarannya, pewartaannya, cara dan ciri hidupnya dapat membuka mata hati kita untuk memandang cahaya Natal. Ajakannya mendorong kita untuk mengubah padang gurun menjadi taman Firdaus. Kehadirannya dapat menyadarkan kita akan segala dosa dengan menunjukkan pertobatan. Pendek kata, Allah selalu menolong kita dengan berbagai cara. Ia selalu setia kepada umatnya dalam kondisi apapun. Kedatangan Yohanes Pembaptis menjadi bukti kesetiaan Allah kepada umatnya. Allah berkehendak dengan perantara Yohanes Pembaptis agar kita mampu bertobat dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai yang terbesar di antara anak yang pernah dilahirkan wanita. Hal itu pantas diterima Yohanes Pembaptis. Ia telah mencurahkan hidupnya untuk dan demi kerajaan Allah. Ia menyerukan pertobatan dan menyiapkan jalan bagi Mesias. Kebesaran Yohanes Pembaptis bukan karena prestasinya sendiri, melainkan semata karena mengandalkan Allah. Sikap Yohanes Pembaptis inilah yang harus kita contoh sebagai bentuk pertobatan kita di masa Advent ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita sungguh-sungguh mempergunakan kesempatan berahmat yang diberikan oleh gereja masa Advent untuk sungguh-sungguh merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Apakah contoh teladan Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh telah kita jiwai dalam kehidupan kita? Apakah benar iman kita sungguh-sungguh berakar? Apakah benar kita sungguh-sungguh mencurahkan seluruh hidup kita? Segala upaya yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, pada akhirnya kita curahkan kepada satu-satunya tujuan utama hidup kita, ialah kerajaan Allah. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini, di masa Advent yang kedua ini, semakin mengantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.